Mungkin bagi sebagian orang jam segini itu masih nyaman di atas kasurnya, di atas mimpi-mimpi dan zona nyaman mereka. Tapi bagiku ini adalah waktunya aku untuk beraktivitas. Ya maklum, selama libur COVID-19 ini kegiatan berkebun adalah menjadi rutinitas harianku. Ya bukan karena tidak ada aktivitas yang lain, tapi aku lebih senang berkumpul dan masuk ke dalam hutan dibandingkan dengan bertemu dengan orang-orang yang penuh ketakutan akan COVID-19. Ya pekerjaan ini juga sebenarnya nggak susah, nggak gampang juga sih. Perlu jalannya aja juga penuh tantangan, tapi tantangan inilah yang membuatku selalu terpacu adrenalinku sehingga aku bahagia menjalaninya. Sambutan mentari pagi dan hangatnya matahari yang penuh cerah ini membuat semangatku menjadi berkebu-kebu. Ya biasa, seorang pemimpi sepertiku ini sangat dimanjakan oleh cuaca yang sangat cerah. Ini adalah proses yang kulakukan sehari-hari, yaitu adalah menoreh atau memahat, yaitu untuk proses pengambilan getah karet. Ya ini adalah bahan dasar dari pembuatan ban ataupun bahan media karet yang sering kita gunakan sehari-hari. Ini adalah pekerjaan yang sudah sering kulakukan sejak dulu, tapi karena aku juga lagi kuliah dan lagi biasanya di luar kota, jadinya ya ini jarang kulakukan. Tapi karena COVID-19 inilah aku sering melakukannya. Dari getah putih dan tetesan dari getah karet inilah banyak orang anak desa yang berpendidikan dan sukses di luar sana itu terlahir. Karena dari tetesan-tetesan inilah terkumpul asa dan semangat. Tapi tetesan tadi itu tidak akan berguna jika awan hitam itu datang dan akan memenuhi tugasnya itu untuk menurunkan hujan. Ya karena itu aku harus mempercepat langkahku untuk menyelesaikan tugasku. Ya sebenarnya ini bukan dipaksa sih, tapi aku lebih senang melakukan ini karena dengan melakukan ini aku juga bisa membantu kedua orang tuaku. Ya secara finansial ini mungkin tidak seberapa sih, tapi dari sini kita belajar memanfaatkan waktu. Karena semakin pagi kita melakukan proses memahat, maka getah yang terkumpul akan semakin banyak. Dan sebaliknya jika semakin siang, maka getah karet itu akan semakin sedikit. Disinilah seninya berkebun karet antara waktu, semangat dan juga kerja keras disatukan dalam satu kata, yaitu adalah ikhlas. Ya di tempat inilah mungkin aku banyak belajar apa itu artinya hidup. Setelah getahnya terkumpul, maka aku harus memberikan cairan cuka. Ini adalah fungsinya untuk membekukan getah, agar getah hari ini yang sudah kita panen itu tidak bercampur dengan air hujan dan apa yang kita lakukan hari ini itu tidak terbuang dengan sia-sia. Ya seperti masalah gitu. Terkadang orang bingung dengan masalah tapi tidak memikirkan solusinya. Ya hidup ini semua orang mungkin banyak masalahnya, tapi kita jangan sampai terbuai dengan masalah. Dan setelah beku, maka getahnya ini akan siap untuk dipanen. Ya kalau sudah terkumpul kurang lebih berhari, sekitar 3 hari, getahnya ini akan terkumpul seperti ini. Lalu kita ambil satu-satu dan kita masukkan ke dalam tempat yang sudah kita sediakan. Ya mungkin bagi sebagian orang ini terlihat gampang, tapi sebenarnya ini adalah proses panjang yang tampak gampang, tapi sebenarnya tidak sulit juga sih, asalkan kita punya semangat dan juga mau bekerja keras. Dari sinilah terkumpul asa dan juga harapan. Melalui pundi-pundi rupiah, anak-anak desa sepertiku bisa melanjutkan sekolahnya, bisa melanjutkan mimpi-mimpinya. Ini beban yang di tanganku ini sebenarnya nggak ringan. Ya beratnya kurang lebih 20-30 kilo jika terkumpul. Ya maklum luas tanah ini hampir 1 hektar. Jadi aku harus bergantian mengambilnya. Dan ini kadang kulakukan hanya sendirian gitu. Ya kalau dibandingkan dengan kerja keras kedua orang tuaku, mungkin apa yang kulakukan ini hanya sebatas ujung debu aja sih. Dan inilah mungkin resikonya ya. Karena beban yang berat ya tanganku jadi kapalan. Ya maklum karena jarang melakukannya. Di sini kita belajar bahwa di balik mimpi kita banyak sekali orang-orang yang sedang berjuang dan juga bekerja keras demi memperjuangkan mimpi-mimpi kita, termasuk kedua orang tua kita. Ya inilah hasilnya selama 3 hari dan ini beratnya kurang lebih 100 kilo. Ya setelah ini aku harus menjualnya kepada penadah untuk dihasilkan, ditukarkan dengan rupiah.
Ya nggak tahu sih harganya berapa. Ya tapi dari sinilah mimpi dan asa anak desa sepertiku bisa diraih, yaitu untuk menjadi seorang dokter.